biar mari sama-sama kita ikuti materi kita, pelajaran kita yang disampaikan oleh guru kita Bapak Ustaz Muhammad Muntazam. Kepada beliau dengan segala hormat dipersilahkan. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Syahadatan anna Muhammadan rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu afdalu khairul makhluqat. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidis sadat wa ala alihi wa sahbihi. Saya bersama kita menghaturkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya di ini hari menjadi majelis pada ini topik hidayah. Hari ini yang dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa berharap mudah-mudahan perhimpunan kita ini Allah masyarakat menjadikan jalan perkembangan bakti dan balas budi kita daripada anggota kita mudah-mudahan makin tinggi derajat Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam hormat kita sekaligus tawasul dari kita mudah-mudahan Allah sampaikan ke hadirat junjungan Nabi bisa Muhammad SAW kepada para sahabat. Syukron atas kesempatan yang diberikan, khususnya ruang yang dibuka oleh Tuhan. Mudah-mudahan ruang ini jadi mikroba yang dihadiri. Amin ya Allah. Sebagaimana yang sudah kita maklum bersama dan tadi sudah sedikit disampaikan bahwasanya majlis kali ini majlis merupakan majlis pembahasan kita di Gunung Rajab ini awalan kita memberikan tarhib, ingatnya gak ada lagi lain ya, kita memberikan tarhib menyambutkan akan datangnya bulan suci Ramadan. Sambil kita berharap-harap cemas, mudah-mudahan Allah masih berikan kita kesempatan. Amin. Islam umur yang panjang untuk bisa melanjutkan perjalanan daripada majlis kita ini. Amin. Ajang untuk kita tetap bisa bersilaturahim, bermujahadah, mempertahankan ilmu yang sudah dipraktekkan oleh para asisi terdiri dari paguyuban. Mudah-mudahan dijadikan ketambahan amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, dalam hal ini ada beberapa hal yang ingin dihaturkan di gelaran tawaful kali ini. Untuk yang pertama, karena memang kita masih ada di suasana bulan Rajab di penghujung Rajab, sedikit kita kasih yang berkenaan dengan
bulan Rajab, terkhusus peristiwa yang besar yang sudah dilangsungkan oleh yang dilangsungkan dan hadiah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan iradahnya dan kuasanya, dan telah memperjalankan junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dari Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Dan disambung dengan rihlah samawiyah, kita rampung rihlah ardiyah, yaitulah melanjutkan dan meneruskan perjalanan dari Masjidil Aqsa naik alam ulwi bagaimana kita sudah mampu bersama. Saya ingin menegaskan saja karena sudah banyak diperhatikan di berbagai kesempatan dan di banyak majlis diikuti sekalian berjamaah. Jadi melalui kisah ini sebetulnya tidak hanya sebatas perkara sholat. Jangan salah ya, ini dengan peristiwa Isra dan Mi'raj ini sebetulnya muatannya, kandungannya tidak hanya sebatas yang 13 rakaat. Kalau mengacu kepada tempo durasi waktu, Al-Quran memberikan isyarat dengan ada tujuan lailan yang memberikan satu pengertian tidak seperti malam. Ada yang mengatakan tidak lebih dari 3 jam. Kalau cara itu Isra wal Mi'raj itu kalau cara ditunjuk tidak lebih dari 3 jam. Bisa kasih sangat sisa. Namun demikian hanya dengan waktu yang sederhana itu merangkum daripada perjalanan dunia, bahkan surah Al-Baqarah. Di sini tercermin bahwasanya dengan riwayat yang tersampaikan oleh laki-laki kita begitu agung sempurnanya akal Nabi kita Muhammad SAW. Kecerdasan Nabi itu sebetulnya terjawabkan dengan perjalanan Isra sangat singkat, sangat singkat. Namun semua muatan yang diperlihatkan, kata Allah linuriyahu ayat ini. Semua yang dipertunjukkan oleh Allah dalam perjalanan tersebut, baik dari bawah sampai dari atasnya, semuanya itu tidak ada yang luput dari ingatan Nabi. Semuanya lengket melekat dalam benak Nabi. Sehingga Nabi ceritakan dari mulai apa yang beliau rasakan, yang beliau alami dari awal mulai perjalanan sampai kembalinya. Tidak ada yang terlewat. Luar biasa kecerdasan akal yang nanti kita Muhammad. Jadi mendatangkan cermin patronahnya yang punya sifat patron. Walaupun mungkin kita belum mengetahui secara sepenuhnya dengan segala keterbatasan kita. Yang bersinggungan dengan Yahudi, yang bersinggungan dengan Nasrani, bahkan sifat dunia
yang terupdate. Hingga disampaikan berita bagaimana hal ihwal Assalamualaikum. neraka dan penghuninya surga dengan segala kenikmatan yang Nabi semua diperlihatkan. Jika Nabi menyoal apa itu ya Jibril, siapa itu ya Jibril. Bahkan jangan salah, walaupun secara nas yang kita baca di dalam Al-Quran hanya sebatas digambarkan Isra itu minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Mahal sebetulnya sebelum sampai kepada menutupi Isra ke Masjidil Aqsa, junjungan kita itu disuruh bersinggah ke tempat-tempat yang memang layak untuk disinggahi oleh Rasulullah. Di malam itu kan Allah perintahkan kepada malaikat Jibril, khudh alamal hidayah wa buraqal inayah. Malaikat Jibril disuruh datang ke hadapan kanjeng Nabi di malam Isra Mi'raj dengan membawa panji-panji serta bendera-bendera kebesaran. Ngobrol kali inayah termasuk disuruh persiapkan tunggangan yang menjadi hidangan Rasul berislam. Buruk sebagaimana yang kita sudah diaturkan disbah dari batu karena karakteristiknya. Kendaraan yang punya cc-nya kayak kilat. Sekali melangkah bisa tinggal sekali nggak kurang 500 km. Oleh karenanya diberitakan pada langkah yang pertama buruk itu Nabi disuruh berhenti dulu di dataran Taibah. Tempatnya ribut, Nabi berdoa, kenapa kita harus berhenti di sini ya Jibril? Ini dataran Taibah yang pada akhirnya dikenal dengan negeri Al-Madinatul Munawwarah. Turun kau di sini ya Baginda. Insyaallah, qadarillah nanti kau akan tinggal menetap di sini. Jadi ketika ada yang bertanya kenapa Isra bukan dari Masjidil Haram ke Masjid Nabawi, oh masjidnya juga yang Nabi yang bangun kan Nabinya belum sampai ke sini. Pun demikian tetap sinyal-sinyalnya ada. Nabi justru malah sebelum ke tempat yang lain disuruh singgah ke situ dulu. Dari situ melangkah lagi dengan burungnya sampai di dataran Mesir. Disuruh naik lagi ke bukit Tursina. Ngapain kita ya Jibril? Ini tapak kilasnya Nabi Allah Musa alaihis sholat di sini. Ambil keberkahan. Di sinilah tempatnya Nabi Musa terbuka hijab dan Allah menyampaikan firman-Nya dengan firman-Nya yang sempurna. Wa kallama Allahu Musa taklima. Terus sampai di mana pelataran Madian, negerinya Nabi Syuaib. Bahkan disuruh singgah dulu ke Baitul Laham. Baitul Laham itu kalau kata orang sono, kalau orang kita mau Baitul Lahmin. Baitul Lahmin, Baitul rumah, Lahmin daging.
Apa ini ya Jibril? Tempat lahirnya Nabi Isa. Turun, sholat dulu di sini. Jadi karena Nabi Isa itu memang terlahirkan dalam kondisi orang tuanya, ibunya dalam hal ini sedang dikejar-kejar, dalam artian itu sedang dapat fitnah, sehingga tidak ada orang yang mau menampung. Akhirnya iris, istilahnya disebut rumah daging itu karena Nabi Isa itu orang yang memang ketika lahir nggak ada selembar popok atau loer yang bisa dibungkus ke badannya. Bahkan Nabi Isa ini tumbuh kembang, tumbuh besar, dewasa, tetap dalam keadaan yang memang kondisi lahiriah menjalinkan. Digambarkan saya baca di Ihya, semiskin-miskinnya, sesusah-susahnya orang ini tak bisa ya. Hujan-kehujanan, panas. Walhal Nabi Allah, ruhullah wa kalimat. Satu waktu hujan deras, tak bisa nyari tempat tidur, sampai nemu di mana gua, ternyata gua dipenuhi nama macan. Jadi gak ada lagi tempat buat dia itu berteduh. Nabi, saya jangan dikira jadi nabi ya. Kalau yang kurang ngerti kan ngapa saya kagak jadi nabi. Jika jadi nabi itu asyadun nas balaan al-anbiya. Malam seberat-beratnya ujian hidup adalah yang ditimpakan kepada para nabi-nabi Allah. Begitu. Terkenalah itu belakangan dengan Baitullah ini orang sono lidahnya ada itu bed ya. Baru ke Masjidil Aqsa. Ada isyarat apa ini tuh? Pertama, Nabi lagi menuntun apa? Malaikat Jibril ingin membuktikan sejauh mana ketawaduannya Rasulullah. Walaupun sudah nggak usah dipersoalkan lagi Rasulullah itu kemuliaan martabatnya di sisi Allah, termasuk sisi kebarokahnya. Tapi kenapa masih tetap malam barokah? Sehingga di tempat-tempat barokah. Ini ngajarin kita nih, jadi Handap asal awadu itu kirkos ya. Orang-orang yang akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kita berhadap asal, dengan kita DP, dengan kita bertawadu, rendah hati di hadapan makhluk, rendah diri di hadapan Allah, ini pijakan terkuat dan terkokoh untuk kita yatarokoh, naik kepada derajat yang lebih luhur. Salah satu ciri umat Nabi Muhammad yang punya karakter tawadu, mau melangkahkan kaki duduk di majlis ilmu. Karena begitu kita disuruh istaqim wadum al majalis ini. Kalau kita jawab, kita istiqomah, kita seperti ini. Ayo tegak duduk di mana jalan majlis ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukin sebetulnya surahan nyatanya. Kama anal ardo yatawaddu bi khutwatin nas, sebagaimana nih bumi ini enggak mempersoalkan dia saban hari diinjek-injek sama yang berlalu lalang, didudukin,
dalam gelaran, nggak menjadi soal buat ini tanah, buat ini bumi. Dia anteng-anteng baik. Kita mundar mandir, kita dudukin di atasnya, kita rebahan di pelatarannya, dibikin kita nyenyak, dibikin kita enjoy, nyaman. Itu cermin tawadunya di bumi. Kita harus ambil ilmu. Nah, karena ketawaduannya ini bumi, sehingga Allah tinggikan setinggi-tingginya ini. Artinya tanah ini Allah angkat derajatnya ala wajhil mutayammin. Dengan cara Allah apa Allah tinggikan derajat ini tanah? Ya itulah ketika kita bertayamum, tanah kita templokin, kita usapin di mana unsur yang kita anggap paling mulia pada diri kita, air wajah. Ya ini wajah kita. Kalau kita bertayamum itu, kita sebetulnya lagi dikasih ilmu. Tawadhu'nya tanah, biar kata diujak-ujak siapa yang baik agak mempersoalkan. Pada akhirnya Allah muliakan, Allah angkat derajatnya, nggak tanggung-tanggung. Dipakai alat untuk bertayamum. Bukannya terigu, bukan pula sagu tanah yang kita injek-injek nih. Ya kan kita audit, bukan ke pantat kita, tapi ke daerah atau wilayah yang memang kita anggap paling mulia. Apalagi sama ibu rumahnya kan, yang selalu memperhatikan area wajahnya kan, namanya mako paling mulia wajahnya, ya kan? Paham sekarang tuh? Ya kan sebab apa tanah diawin ke wajah? Karena tanah tawadu, dia rela aja diinjek-injek sama kita. Jadi gak itu Jadi belakangan kan suara-suara sumbang nih ada. Ngapain sih yang bilang sana berkunjung ke sana kemari, ziarah ke sana kemari kan gitu kan? Ya nggak bukan di riwayat Isra'nya Nabi. Nabi juga sama. Ziarah juga. Enggak sebatas di ziarah. Jangan jadi orang yang pengen didatengin doang. Kalau orang pengen didatengin doang, dikunjungin doang, namanya kayak Sohibul Akbar, namanya kayak di kuburan kalau gitu namanya. Lu mah pengen didatengin doang. Berarti kayak mayit di dalam tuh. Nah mayit yang pengen diziarahin doang. Bukan, mayit yang pengen didatengin doang mah di dalam tuh. Nah kalau mayit nyamperin kita mah kita yang kabur kan gitu kan. Jangan skemanya, formatnya jangan seperti mayit di dalam kubur. Salib ya salib. Itu ajaran Rasul. Jadi yang namanya al-barokah itu kata guru al-barokah di maqami ahli barokah. Jadi keberkahan itu terdirinya dari makom-makom orang-orang yang memang sudah jelas mendapatkan keberkahan. Jadi orang paham ya? Sumaweneh ibu bapak kita. Baik yang masih hadir alhamdulillah, maupun yang sudah di alam barzah. Itu keberkahan kita. Ziarahin baik ketika hidupnya maupun setelah wafatnya. Ziarahin dia dari ziarah. Makanya orang-orang tua kita ya alhamdulillah sudah mendolibkan ya, membangun suasana. Kita kalau mau Ramadan itu bahasanya apa ya, kakar apa lainnya bahasa ini ya ziarah. Gimana guru kalau bawa kembang doang sama air tapi nggak doa kagak? Ya. Jangan ditaaruf, ya, jangan dibenturkan. Kedua-duanya punya nilai. Ya, berdoa tinggi nilainya. Ya, bawa air buat nyirang kuburan juga ada kedudukannya, termasuk maulid apa itu? Bunga ya. Begitu.
Nah, jadi kali 32 yang serasa bersinggungan dengan yang bersama di hadapan kita itu, yaitu mengambil hikmah perjalanan Isra dan Mi'rajnya Nabi. Ternyata Nabi pula yang sudah bisa dikatakan Sayyidul Barokah, yang penghulunya keberkahan, tapi kata Nabi juga Nabi mungkin ada Nabi mungkin merasakan mengambil keberkahan daripada pendahulu. Allah ya. Tadi nggak kesusul. Ya. Udah langsung dijawab kontak sama Allah, dibukit itu ketawa dengan Nabi dengan cara apa? Udah dituduhi di Masjidil Aqsa oleh 9 malaikat, ya, dan seluruh anbiya wal mursalin. Wa qaddamat jami'ul anbiya biha wa rusul taqdim mahdumin ala sabani. Oh, yang dibesarkan lagi. La Adam, wala Nuh, wala Ibrahim, wala Musa, wala Isa. Kanjeng Nabi yang dikedepankan suruh menjadi imam sholat. Kan dijawab kontak, daripada berkat ketawa dulu, karena sebelumnya ngambil barokah dulu. Tadi saya rumahnya pas saya mau istirahat, ada roti. Setelah itu Nabi sebelum naik disuguhi minum dulu. Dengan tidak lupa minuman. Ada yang tawar, ya, ada apa lagi? Ada kamar, ada susu. Karena mengirodati Nabi memilih susu. Nabi ini susu. Diacungi jempol sama mereka diberi. Alhamdulillah baginda memilih susu. Insya Allah umatnya pada rajin susu. Kita bagi aja. Kabul, ya. Ini kalau musik, doyan Yesus kan? Doyan. Kelihatan nih yang dikerja pada jadi pada doyan itu. Allah. Berarti dapat keberkahan dari nyusunya Nabi. Ini ocok tapi serius ya? Iya. Apa itu? Umat kau jadi bukan doyan mabok, tapi doyannya nyus. Nyus kok kalau masih milih koma. Makanya ya, kalau orang rumah sakit mengeluhkan, ya kan? Bapak, ibu nih jarang minum air putih. Ya, yang jarang minum air putih. Emang Nabi gak minum air putih? Nabi kagak minumnya air putih. Wajar kalau wajar ada malas minum air putih. Yang penting rajin nyus. Yang penting rajin nyus, bahasa rajin nyus. Mengapa jangan parah-parah ngopret lo? Mana rajin? Dia sedang lebar susunya dari mana? Yang penting Allah. Tapi kalau mau bangun itu pada seru banget. Ya ente kok nggak ngantuk kapan? Sayangnya kata mereka Jibril, sayangnya ya Rasulullah, kenapa kau enggak habiskan? Sayangnya kenapa enggak kau habiskan ya Rasulullah? Jadi masih ada sisa-sisa sedikit. Mengapa ya Jibril? Apakah menjadi soal? Ini simbol isyarat kuat. Kalau kau habiskan ini susu, tidak ada seorang pun umat kamu yang mampir ke neraka. Kalau begitu, itu habis diminum belas iman. Kalau begitu kembalikan, nggak bisa. Ya Allah ya Tuhanku. Jadi mudah-mudahan kita sekali habis susu ini, jangan sampai bilangan susu-susu yang tersisa di dalam gelas bahannya hampir itu kita. Mudah-mudahan kita merupakan susu-susu yang sempat tertelan oleh yang mulia baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
beribadah kita. Boleh musuh deh kontra. Ya. Tadi saya Allah. punya mati sama suami saya juga punya. Ya, yang masih sekian Juga tadi saya di belakang. yang disampaikan yang berhubungan dengan situasi yang kita rasakan di dalam hidup. Terbangun. Kemudian yang berikutnya Dia dibuka ya. yang tidak kalah penting, Tadi aku mimpi mama. Tadi aku sendiri. masih sejurus dengan karakteristik yang tadi dibahas, yaitu sifat Kan aku jadi tawadhu ini satu sifat yang memang jadi aku kalau memiliki ada kadang-kadang itu erat kaitannya dengan karakteristik syukur dan sobat. tadi aku lihat misalnya tadi Jadi ada nilai-nilai kandungan dalam tawadhu itu kesyukuran dan kesobaran. Nah, kita semua udah maklum, udah masuk musimnya musim penghujan. Kan orang banyak kata sulit diprediksi. Tapi memang belakangan ini ya dan berlaku di sekitar kita. Mohon maaf, jangan sampai ada apalagi terlontar kelebatan hati aja nih yang berbau-bau Arab, Rasul, kita komplain. Apa pakai hujan pagi-pagi sih? Jadwalnya ngajarin bocah sekolah. Hah? Ngapain pakai hujan bapak jemput sekolah? Sekolah macam-macam deh ya. Nah, kita jauhkan, kita hindari, terima baik dengan kesyukuran, ya, dengan kesabaran, kita kudu adab, kudu tawadhu, kudu rendah diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada pisau, di musim terang, kidang, kenal kidang? Orang kita bilang kidang ya, rusa ya, yang banyak di keluar raya tuh, wincang, ya, kan, boza. Itu di musim terang dia berdiri tepat di dekat sungai. Nah, kalau di musim terang kan jernih itu sungai. Akhirnya apa? Terpantullah ya keadaan dirinya yang begitu luar biasa. Berusaha sendiri kagum luar biasa. Ya Allah, Engkau ciptakan saya ini luar biasa. Badan saya atletis, kata itu rusak. Enggak besar tapi berisi. Ya. Terlebih apa? Saya dibekali dengan tanduk. Mana ada tanduk yang lebih hebat daripada tanduk bro? Tanduk yang bertangkai. Oh, rusak. Pas kepongan dia lihat ke bawah, sayangnya kaki saya kecil. Rasa-rasanya nggak balancing. Dia seimbang tubuh atletis, tanduknya bertangkai, tapi kakinya kecil. Coba kalau kakinya gede. Tak lama kemudian ketika hati si rusa ini bergejolak dengan rasa kurang syukur, keluarlah dari semak-semak satu ekor harimau. Harimau kalau ekor bisa, ya kan? Lebih dari kucing tiga. Langsunglah dikejar dengan maksud diterkam itu rusa. Melihat gelagat itu rusa langsung lari sekencang-kencangnya, jauh meninggalkan harimau. Dalam pelarian dia rusa berpikir, alhamdulillah bagusnya kaki gua kecil. Coba kalau kaki gua gede, pasti gua larinya bisa kencang, udah dicapot gua mau macan. Kata itu rusa. Masuklah dia ke hutan. Ketika merasa sudah aman, ya, udah kegiatan lagi nih macan yang ngejar nih, yaitu tadi dia bilang,
mensyukuri kakinya yang ramping, kakinya yang kecil. Tahu-tahu karena kelamaan ngaso, kekejar juga sama macan. Terhendaklah si rusa sehingga padanya melompat seketika, miris, nyangkut di mana semak-semak. Tanduknya nyangkut di mana semak-semak. Udah digutak, udah digikat, nggak bisa lepas itu karena terlilit dengan semak-semak. Seketika hati rusa itu berkata, sialan gamparan ditanduk. Yang tadinya tanduk dipuji-puji karena kecantikan dan keagringannya, lebah itu disesali. Ya Allah, kenapa kau bikin tanduk saya pada kayak begini? Sehingga apa? Kalau udah nyangkut, kenapa bisa jadi? Susah ngelepasinnya. Jadilah dia mangsa sang harimau. Ada ibu apa? Kita nggak tahu apa yang paling terbaik buat kita. Hanya Allah saja yang tahu apa yang terbaik buat kita. Mana yang hasanah buat kita bersyukur, mana yang hasanah buat kita nggak tahu. Sering kita sangka ini bagus buat kita, tapi ternyata seperti kita tadi punya penilaian. Ibu, jadi tanduk rusa itu yang indah gambaran dunia, yang sering orang terperdaya karena dunia dengan gemerlap. Sedangkan kaki rusa yang ramping itu gambaran daripada amal soleh yang seringkali dipandang oleh sekalian kita gembira. Perkara remeh, perkara kecil, walhal yang dipandang remeh itulah akan bakal menyelamatkan kita. Paham ya? Paham? Kan suka ada di dalam ini. Yang puasa juga belum, apalagi lebaran sudah mengut mikirin tak lebaran gimana Pak Muslim? Puasanya belum masuk. Jadi kita sama istrinya, lebaran gimana? Lebaran gimana? Kalau puasanya belum maju, ya udah minumnya lebaran. Sekarang udah dikasih ilmunya ya. Nah, sampaikan riwayat terus tadi kadang ini. Ya tetap kalah Ustaz. Yang terakhir, yang nanti ada ulang kecil menanggapi yang terakhir yang ingin saya sampaikan. Maaf, alhamdulillah kalau kita juga dapat hidayah, kemudian disusul Allah dengan taufik alhamdulillah. Dengan awas, jangan ngepel, hati ngepel bahasa ngepel. Jangan ngepel lagi. Ya, lebah hidayah kita jangan ngepel. Artinya kita kudu bawa berbagi. Maksudnya berbagi itu kudu daek ngajak lagi. Kalau kita udah mau sholat, kudu mau ngajak yang belum mau sholat. Kalau kita udah mau ngaji, resep ngaji, kudu ngedawain yang belum resep ngaji. Maka dakwah kata apapun rupa dan wujudnya amal sholat. Karena itu hidayah. Kalau hidayah itu sholat, lebah ini kita kudu bantu. Konon dulu ada raja butuh pegawai untuk mengurus kebun di sekitar kerajaan Arana. Herodlah orang yang mendaftar si tukang kebun, kemudian terjadilah perseleksian, terpilihlah si Danok atau si Warik yang untuk menjadi tukang kebun di kerajaan. Disampaikan oleh tuan raja yang kepada si tukang kebun, tugas kamu nanti ini ya, ngurusin kebun. Ya, kalau gondrong, guntingin, cukurin, kalau bala sapuin, pokoknya yang pantas-pantas dah, yang berkenaan dengan masalah kebun pekarangan. Baik, tuan raja. Dia kerjain sebagaimana tugas semestinya. Belakangan hari rupanya ada anak raja yang masih usia seperti ya anak-anak kita nih. Yang begitu akalnya sempurna. Main di pekarangan kerajaan. Tukang kebunnya melihat.
Kan biasa setiap goli dia kalau di pekarangan suka ada sumur buat nyiramin kebun. Nah itu si anak raja itu berangkat mengarah ke dekat sumur. Melihat tukang kebunnya melihat. Tapi agak dialu-alu, agak diawas-awas sama si tukang kebun. Sampai pada akhirnya anak raja nyemplung ke sumur. Melihat si tukang kebun anak raja nyemplung, kagak ditolongin. Sampai tuh anak raja mati di dalam sumur. Raja kan nyariin kemana anaknya. Dikasih tahu lah sama tukang kebun, mati di sumur. Namun kalah si raja, kok bisa anak saya mati dulu? Kamu melihat nggak anak saya main di pekarangan? Melihat tuan raja. Melihat nggak anak saya mendeketin sumur? Melihat tuan raja. Nyemplung ke sumur? Melihat tuan raja. Apa lu antepin? Kan bukan tugas saya raja. Tugas saya kata raja tadi cuma ngurusin ke kebun, nggak ke situ. Kira-kira digaplok apa enggak nih? Bukan digaplok lagi, dicemplungin dia ke sumur sama raja. Ya Allah ya Tuhanku, ini gambaran buat kita jamaah. Begitulah hidup beragama. Gak boleh jomblo sorangan. Ini maksudnya ku anfusakum wa ahlikum. Nah, besok Ramadan, Insya Allah ya. Kita yang sudah berpasangan, kudu ada perhatian kita lebah ini sama pasangan kita. Ada kemarin udah ngaji sedikit ya. Apalagi yang juga anak keturunan, kudu ada openitas kita kepada anak turun. Nggak boleh merem, nggak boleh tutup mata, nggak boleh tutup telinga. Sama hal luar sekitar. Jadi kita ada punya tugas, walaupun kita pada dasarnya, pokoknya, ya ibadah ke Allah, tetapi kita juga ada empati kepada sekitar. Untuk keselamatannya lebih di negeri akhir. Jadi yang paling tidak sah. Terus Saul sendirian aja, juga bangunin istri sama anaknya. Salah. Salah agak lama yang nyembah kagak ngajak. Puasanya udah benar tuh. Cuman karena enggak memberikan perhatian kepada yang sampingnya, ya yang benar jadi kagak enggak benar. Sholat juga sama. Sholatnya dewek keluarga enggak pernah diajarin sholat, enggak pernah diajarin sholat, enggak pernah dibimbing sholat. Lo kayak apa nanti kita bertanggung jawab ya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah maksud dari aku anfusakum wa ahlikum. Nah sekarang juga gerbangnya dibuka hampir tertutup. Gerbang pertama masuk kepada gerbang kedua yang ini bulan Sya'ban ya, insya Allah nanti yang dituju yang menjadi tujuan yang bulan Ramadan. Inilah ajang momentum yang Allah buka sebagai untuk kita ya tadi melakukan apa yang sudah dicontohkan melalui perjalanan Isra wal Mi'raj Nabi dan seterusnya. Nah mudah-mudahan dari sedikit beberapa riwayat dan penyampaian bisa menjadi asupan kita untuk lebih giroh, bersemangat sama-sama bareng-bareng berharap Ramadan tahun ini berarti barokah. Ini barokah lagi dengan Ramadan yang sudah dengan segala faizahnya. Amin. Dulu barangkali nanti mungkin lagi ada kesalahan. Baik, terima kasih pelajaran yang sudah disampaikan oleh guru kita. Baik kepada jamaah sekalian, ada yang ingin ditanyakan ataupun ada yang ingin ditanggapi atau disampaikan dipersilakan kepada jamaah sekalian, baik bapak-bapaknya maupun ibu-ibunya. Ayo masalah apa? Masalah puasa kan yang Babir belum. Ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi membahas tentang Isra Mi'raj. Ini sekarang kan banyak kelompok-kelompok yang mengatasnamakan
manhaj salaf ya Ustaz. Dan yang paling mengkhawatirkan dia sering menyampaikan kalau Isra itu tidak terjadi di bulan Rajab karena di surat Al-Isra tidak dijelaskan mengenai waktu pelaksanaannya. Bagaimana kita yang Ustaz sebagai apa ya, orang yang ikut juga gitu ya, menjawab menguatkan iman kita, atau bagaimana cara mengantisipasi agar pernyataan-pernyataan yang seperti ini tidak berkembang terlalu jauh, dan bagaimana cara menjelaskan atau mungkin mengedukasi pada orang lain yang pemahaman seperti itu. Kita dulu. Bersinggungan dengan masalah waktu peristiwa, ya, waktu peristiwa. Sebetulnya kalau bicara waktu peristiwa itu nggak ada rumusnya, harus benar-benar kalau cara tahun di tahun berapa, bulan di bulan apa, tanggal di tanggal berapa, nggak harus begitu rumusnya. Karena yang namanya peristiwa itu acuannya adalah para mu'arrikhun, saksi-saksi sejarah. Sedangkan orang belakangan ini kan hanya berpijak kepada ya pemberitaan yang sampai kepada kita. Ya jangankan bicara masalah peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi. Hari kelahirannya Nabi aja gak mufakat loh tanggalnya, yang masuk tanggal 12. Ya cuman kalau cara pendapat kan ada pendapat yang masyhur, yang banyak dipakai, ada yang mobil masyhur. Jadi ini bukan perkara yang mendasar. Bicara masalah jumlah itu bukan sesuatu yang mendasar. Saya sering menyampaikan satu pengajaran agung dari Al-Quran, jangan ributin yang nggak patut ributin. Karena itu apa? Perkara-perkara goib yang kita nggak nyaksikan langsung, kita pun generasi kemudian hanya mendengar kata yang menyampaikan. Tinggal nanti ada sudut pandang pertimbangan, kita terima apa enggak. Ini penyampaian. Nanti kan ada sudut pandangnya. Biasanya sikoh apa enggak sikoh orangnya. Orangnya ini terpercaya apa kagak, kuat hafalannya atau tidak, kan gitu kan. Kemudian kalau cara teliti yang sangatnya seperti apa, nah, itu kan secara teoritis itu nanti. Sehingga bisa dibuka, oh ini masyhur dan ini mobil masyhur, ini yang kuat, ini yang kurang kuat. Nah kalau yang masyhur kan, kalau cara tahun kejadian Isra Mi'raj itu 1 tahun sebelum hijrah. Nah saya ada kitab itu, oleh yang susunan Buya Maliki. Nah, itu disampaikan beberapa, nggak kurang 5 pendapat masalah yang bersinggungan tahun Mi'raj, ya. Bulan dan waktu Mi'raj juga sama, cuma yang dipakai di kita ini 27 Rojab, pendapat yang diamini oleh Imam Nawawi. Kenal Imam Nawawi siapa? Orang yang sangat sikoh, dan dia diakui kesikohannya orang-orang yang ngakunya aliran salaf Santoloyo itu. Buktinya diakui kan dia bikin itunya lembaganya An-Nawawi. Ya kan? Iya. Tapi kan dia mengakui capability-nya ya kan daripada Imam Nawawi. Enggak dia pakai Ibnu Taimiyah kan? Bapak laku dia kok. Benar sih. Bapak laku dia. Itu muslihat dia. Jadi gitu ya. Saya kuluna salah satu rabiuhum kalbuhum. Kan gitu kan? Ada yang bilang Ashabul Kahfi itu 3, 4 dengan anjingnya, ada yang bilang 5, 6 dengan anjingnya, ada yang bilang 7, 8 dengan kata Allah, rajul bil goib, semua itu duga-duga kok. Jadi bukan perkara yang mendasar. Silakan aja ruang berbeda lebar itu. Yang penting percaya kalau Nabi diisrakan dan dimi'rajkan. Jadi memang itu bagian langkah Yahudi dan Nasrani, ngocok-ngocok di dalam.
Di antaranya dengan cara yang begitu. Nah, jadi sekali lagi kalau kita berhubungan masalah bersejarah kita perlu hati-hati. Ada rumusan-rumusan yang memang sudah baku. Contoh, al-muslim kodam, ya. Yang menetapkan itu sudah berubah ketimbang yang bilang. Kan kemarin sampai hari ini masih ramai nih beritanya. Ya, masalah nasabah alawi, ya kan? Itu kalau kita menuju kepada kaidah sudah jelas. Yang isbat harus lebih didahulukan daripada yang meniadakan. Kenapa? Nanti ada efek samping yang lebih besar yang jadi bahan pertimbangan dengan efek samping yang lebih kecil antara mengisbat dengan menafikan tadi. Jadi begitu. Jadi khususnya persoalan Isra Mi'raj itu bukan terjadinya seperti yang dicoret dalam Al-Manaf di kita, itu keliru. Justru itu malah pendapat yang masyhur di kalangan kita. Nah, kalau mereka jadi nggak boleh jadi dalil karena Al-Quran nggak menyebutkan tahunnya atau bulannya kemudian masuk. Agak ada kan kalau yang namanya makhluk termasuk peristiwa yang dialaminya kecuali kelingkup oleh zaman. Ngaco dia tauhidnya tuh rontok gitu. Beda Al-Quran nggak nyebutin bulan tahunnya. Serta-merta kita jangan bukan nentuin kita berdasarkan acuan penyampaian para mu'arrifi dari urun-urun. Itu gunanya kita ngaji. Ya kalau yang kagak ngaji kan bingung dia. Ini dari mana ini 27 Rajab? Masih bingung dia. Main coret-coret aja tanggal. Kan bisa begitu. Ya, itu yang ngaji kan kata guru ini lagi. Paham ya? Jadi sekali lagi beri sesuatu yang tidak berdasarkan. Kita ya ikutin yang masih sakit. Begitu. Paham ya? Ya saya rasa paham, saya nggak banyak-banyak. Kalau lain bagus pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah baca ketika Rasulullah mau naik buruk, itu katanya buruk kan tinggi, jadi Rasulullah nggak nyampe gitu, mau naik buruk. Akhirnya ada yang nolongin satu, ada yang mentek gitu ya. Akhirnya Rasulullah naik buruk pakai pundak dia. Nah, dianya itu keterangannya adalah buat siapa atau jalan itu Ustaz. Mohon penjelasannya Ustaz, masih penasaran kebenarannya. Terima kasih. Ya termasuk yang disoalkan ini. Ya kalau berarti di Al-Quran buat tarjamah ya kita tidak dapat keterangan itu. Tetapi kalau kita membuka literatur keislaman yang lebih lebar, termasuk apa yang diangkat disusun oleh Tuhan saya sendiri, ya. Seperti Al-Yurya, Sirul Asra, Fathur Rabbani, Wafaidur Rahmani. Nah itu ada keterangan disebutkan bahwasanya rasanya pernah sampaikan Rasulullah SAW itu ketika hendak menaiki buruk, pertama buruknya itu menolak. Buruknya itu ngeceretek kalau bahasa, gitu ya, ngeceretek. Buruk ini kan kendaraan berkaki empat yang awal himar wadunal bigol. Dia lebih kecil daripada kuda, lebih besar daripada keledai. Fitnah Yahudi datang lah, digambar dengan binatang berkaki empat atau sayapnya dengan dua wajah Maryam ini. Yang dia bermahkota. Yang begitunya itu jangan dipercaya. Gak ada keterangan di kitab dulu itu wajahnya wanita cantik. Itu merendahkan Nabi kita. Ya dikonotasikan dibilang perempuan. Untuk ini,
Enggak seperti itu. Di kita banyak diterangkan kendaraan berkaki lokal yang operasional dan bidon. Jadi jadi orang operasional itu sempat ditempelin sama malaikat Jibril. Ya, kalau mau buat suasana dikasih kutubi. Ditabuk sama malaikat Jibril. Istahli ya Allah. Bahasa kita ini nggak punya adab, nggak punya malu. Tadi lu di surga nangis-nangis. Temen lu pada sukaria senang-senang, lu nangis di pojokan karena apa? Syauk kabir rindu sangat kepada Rasulullah. Sekarang udah didatengin, mau ditempatin jual mahal, tabok lagi. Alah tastahya buruk. Teboga kairang mana? Akhirnya kau buruk yang isi bukannya gak mau ditaiki, cuman ada yang dihasratin sama buruk. Apa? Mau ngatur katanya begitu. Sekarang saya ditumpakin sama kanjeng Nabi, ntar Nabi bangkit dari kubur biar numpakin saya lagi, gitu doang pengennya. Jadi jangan sampai sekali pengen jadi kendaraan Nabi dunia akhirat. Oh itu gampang. ACC yang mau ya buruk itulah nanti yang bakal jadi tunggangan Rasulullah yang dinaiki di malam Isra itu. Mangga siap. Rasulullah naik sekarang gantian Rasulullah yang tidak mau. Rasulullah yang kagak nggak mau. Kalau lompongan buruk ditabuk. Tapi kalau lompongan Rasulullah gimana mau nabuk? Mereka gini. Yang mereka tadi buruk yang jual mahal. Sekarang kanjeng Nabi yang kagak mau. Gak mau apa lagi Rasulullah. Begini mereka gini. Enak aja buruk. Ini kesepakatan nama saya. Nah kalau umat saya gimana? Tuh, gini. Umat saya gimana kalau saya ini disiapin kendaraannya berarti dari kubur. Lah Bang Amin gimana? Bang Nawi gimana masa ngesot dia? Kalau boleh mau disebut-sebut satu-satu. Itu betul disebut-sebut. Kalau mau dirinci jangan itu tapi kenal semua itu. Kalau mau dirinci si Anu gimana? Lo Bang Hendra itu pojokan lu gimana? Disebutin nama Rasulullah. Kan kesianan kalau misalnya kagak ada kendaraan orang dikubur di orang beres. Ya kan suruh jalan kemana masa gempor. Bang Hendra naik truk Bang Hendra. Ya, ini kesempatan. Ini apa? Itu tuh. Wala saufa yu'tika rabbuka. Ya beres pokoknya mah. Disiapin, udah disiapin. Alhamdulillah. Baik. Nah, itu tadi sampai kepada riwayat yang tadi pertanyaan Allah Subhanahu wa taala atas segala ibadahnya menjadikan Tuhan sehat. Ya, disuruh nanggung gitu. Ya. Disuruh menjadi sarana pijakan kanjeng Nabi naik. Ini Allah yang tidak mau. Tapi ini bagian daripada seluruh iman ya. Jadi kalau misalnya ada yang kagak percaya jangan serta-merta kita bilang dong kafir lu jangan. Ini bagian ini bukan usul akidah ini cabang daripada akidah. Gak bedanya ketika ada pertanyaan Nabi Mi'raj melihat Allah apa enggak? Itu kan cabang jangan diributin. Siti Aisyah bilang kalau ada orang bilang Nabi di malam Mi'raj ketemu Allah dengan mata kepalanya, ada bohong. Itu kan isi Nabi yang bilang. Tapi kata Ibnu Umar, Ibnu Abbas dan yang lainnya benar Nabi di malam Mi'raj melihat dengan mata kepala. Dua-duanya murid Rasulullah. Masa mau kita kafirin Rasulullah kan enggak mungkin. Atau kita kafirkan sahabat naudzubillah. Itu perkara cabang namanya. Jadi kalau berbeda pada cabang jangan digede-gedekan, jadikan itu khazanah ya dalam dunia Islam. Jadi referensi. Sambil berkata Rasulullah SAW, ya Abdul Qadir, ini waktu ini hari aku injak pundakmu, nanti engkau akan menginjak pundaknya para aulia. Disitulah sebetulnya kesempatan kenapa Tuhan saya itu menjadi sultan aulia karena jauh-jauh hari. Kalau mau percaya, ya nggak apa-apa, tetap kita duduk bareng. Nah, kalau saya dari dulu memang ngajarnya begitu, jadi saya percaya. Tapi saya nggak mengikat, mau percaya silakan, kagak jadi. Jadi awal mula Tuhan saya itu juga sebagai sultan aulia di malam Isra wal Mi'raj.
Paham ya? Nah itu. Ya segitu. Cukup ya, aja. Mantap. Baik, terima kasih Ustaz atas waktunya. Saya ingin menanyakan bagi hal sholat Rasul Ustaz di situ. Sholat saat beliau saat Isra itu kan, tadi kan Ustaz sampaikan bahwa di yang kemudian ada di Madinah itu kan sholat kemudian sosok sholat takut begitu. Nah, pertanyaannya kaifiah sholatnya ataupun cara sholatnya apakah sama dengan sholat yang setelah beliau itu? Itu aja pertanyaan. Sholatnya apa sama yang beliau belajar kepada kita, apa berbeda? Karena kan saya sholatnya beliau terima itu di saat sudah Mi'raj. Sekarang yang ditanya kayak Tuhan. Bagaimana apa cara sholatnya? Kalau memang Rasulullah dikatakan ya melakukan sholat sebelum ada putusan sholat yang 17 rakaat. Maka begini harus dipahami sepaham-pahamnya. Jadi jangan baru dikatakan dipandang sholat itu baru berlaku ketika setelah Isra Mi'raj. Jangan. Rasulullah SAW itu sudah bersolat, ya, meskipun belum terjadinya Isra Mi'raj. Kalau Isra Mi'raj secara khusus yang disebut adalah 17 rakaat, ya, dengan bagian-bagiannya ya, 2, 4, Habibie, 3 Isam, 4. Ini sebetulnya ditafsirkan oleh salah seorang ahli bilang ketika menerangkan sosok malaikat yang kuli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba'. Jadi malaikat itu gambarannya ada yang bersayap 2, bersayap 3, bahkan bersayap 4. Ini dijawantahkan buat sayapnya umat Rasulullah SAW supaya sampai ke Allah itu, usul ke Allah itu melalui yang 17 rakaat, subuh 2 kayak 2 sayap. Zuhur, asar, isya 4 kayak 4 sayap. Maghrib 3 kayak 3 sayap. Ambil itu dari yang demikian. Makanya Nabi bilang as-sholatu mi'rajul mu'min. Kita memang tidak dibekali bang sayap biasa dia. Gak ada kita sayap biasa dia. Gak ada sayapnya kita. Kalau bahu kita punya, tapi kalau sayap kita ada. Tapi ada sayap maknawiyah, yaitu 17 rakaat itu buat hiber, ya, buat kita usul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan saya baca lagi dalam bahasa sholatul jamaah, fadilah berjamaah itu ada riwayat yang menyebutkan kanjeng Nabi sholat berjamaah sama Siti Khadijah, sempat sholat berjamaah sama Siti Khadijah. Sholat apa? Nah itu ulama memang beda-beda. Ada yang mengatakan memang itu sholat tahajud yang dimaksud, ya, qiyamul lail yang dimaksud. Dan memang yang masuk menyebutkan qiyamul lail ini buat Nabi, ya, sebelum ada peristiwa Isra Mi'raj ini, Nabi sama umatnya wajib kerjain sholat ini. Dan setelahnya ada 17 rakaat yang mulai tetap menjadi wajib buat Nabi, sunnah buat umat sebagai bentuk rahmat. Jadi jangan dikatakan sholat baru ada setelah peristiwa Isra Mi'raj. Tapi gimana caranya? Jangan bingung. Pertama, memang tidak harus detail-detail di titik itu. Bisa saja sama seperti yang sekarang berlaku, bisa aja berlainan. Pikir sederhananya, sekarang yang sekarang berlaku aja beda-beda orang sholatnya, mau jadi bingung apa sih? Subuh ada yang dulu, ada yang bukan beda itu. Yang sekarang aja ada yang sedekah, ada yang kagak sedekah, beda itu. Ada yang mantap, kok ada yang digerakkan, beda itu. Jangan ributin di titik itu. Yang penting judulnya sholat, percisnya waktu malam. Jadi nggak semuanya harus
ditokongkan, dijaungkan secara begitu. Ada baris-baris rahasia yang memang kita ngedepatin keimanan. Intinya itu berlaku. Persisnya sholatnya seperti apa, wallahu a'lam bishawab. Bisa jadi beda, bisa jadi sama. Tapi kan kalau kita mau tilik telusuri lebih jauh, nanti kan kita punya kesimpulan mana yang kira-kira, nggak boleh dipastiin. Dikira-kira yang dianggap lebih kuat. Itu yang 5 waktu kan sebetulnya Nabi udah sampai subuh teh. Nabi itu waktu turun udah sampai subuh, tapi subuh hari itu belum dikerjain. Kenapa? Belum diajarin caranya malaikat Jibril. Kan kalau mengacu riwayat ini berarti kan bisa jadi beda cara sholatnya. Karena subuh itu belum dikerjain di hari itu. Makanya almanak dari Zohar biasanya. Zohar apa subuh? Almanak, Zohar, asar. Coba dicek dan dicek. Intinya subuh hari itu Nabi turun belum dikerjakan. Apalagi umatnya. Ini menunggu tuntunan dari apa yang Jibril contoh. Begitu ya Pak ya. Kalau mana bis. Sudah waktu silakan. Yang perempuan ibu. Ini Bang Amir. Jore Pak. Ada yang mana ibu? Ibu. Mirip tadi Ustaz, pertanyaannya sama Pak Uji. Boleh. Minta diwakili. Oh, diwakili. Tadi nomor kerja lagi. Kayak mau nanya lagi. Mirip, tapi nggak SMS kan ya ya? Udah majap. Tindir udah. Ya, Ya, assalamualaikum. Ya, ini di dua tema ini Ustaz ya, mengenai tentang ayat Muhammad dan mustahibihat Ustaz. Mustahil. Ya, seperti itu Ustaz. Karena ada paham gitu yang artinya yang bisa kayak Yasin Fadilah itu kan ada yang itu kan Yasinnya beberapa kali gitu Ustaz. Mungkin ada penjelasan seperti itu Ustaz ya. Yang mengenai Ayat mutasabihat sama mustama. Ayat mustama. termasuk di dalamnya kan ada Yasin Fadilah itu kan bagian dari ayat itu Ustaz ya. baik. Bersinggungan dengan ayat muhkamat dan ayat mutasyabi. Ini dua ayat muhkamat wa ukhra mutasyabihat. Yang di Al-Qur'an dikatakan bagian ya daripada ayat itu memang ada yang bukan muhkamat, ayat-ayat ahkam yang begitu sederhana sehingga bisa ditarik kesimpulan hukumnya, jadi nggak perlu panjang-panjang, jadi dapat dicerna ya, bisa dikaji gitu. Kalau ayat mutasabihat secara sederhananya memang para ulama itu mengembalikan Allah alam di hakikatul umur. Jadi Allah yang mengetahui hakikat daripada maksudnya. Kali biasanya ayat-ayat yang memang wujud rupanya seperti huruf-huruf muqatta'ah ya, di awal-awal surah, walaupun ada yang bahasanya membuka diri ya, memberikan, menyampaikan oh ini alif lam mim, kandungannya ini, tapi kan sifatnya kagak mengikat. Jadi kalau secara umum itu para mufassirin juga sebagai ayat-ayat mutasabihat yang kita imani aja keberadaannya tanpa kita korek-korek dalam-dalam apa itu termasuk ayat-ayat yang bersinggungan misalnya dengan zat Allah. Nah itu kita nggak bagus menurut karakter salaf kita berpanjang-panjang. Contoh misalnya yadullah fawqa aydihim, ya kan? Udah, kalau perlu jangan dimanakan. Sifatnya tafwid, pasrahin aja kau. Kalau iman ya bila soal kayak nanya-nanya gitu kan, karena Imam Malik sendiri mempertanyakan masalah ini kan gitu kan. Kalau nanya bidah menjawabnya apa? Kan begitu ya. Iya, itu Mana tadi dengan masalah Yasin? Ya, karena katanya ada yang nggak boleh, misalnya kalau ayat yang begitu ada yang nggak boleh berulang-ulang, Ustaz. Ada pendapat seperti itu, Ustaz. Coba dengar. Jadi mungkin saya yang kurang ilmu, memang ya gini. Ada yang sepanjang saya pahami ya, saya ini keterangannya
memahami Yasin Fadilah itu bacaan Yasin biasa surah Yasin, cuman kita di ulangan. Nah, sekarang bagaimana hukum mengulang-ulang ayat? Ya, intinya begini. Kalau kita melarang itu harus mendatangkan dalil. Ya, jangan melarang kagak pakai dalil. Sebab itu ada rujukannya. Jadi kalau belum buka Al-Itqan, kemudian Sirajul Qori, ya, itu nggak akan nemu jawabannya. Itu ada jawabannya itu di Sirajul Qori, itu ada jawabannya. Ya, bahwasanya mengulang-ulang ayat itu nggak jadi masalah, ya nggak jadi masalah, ulang-ulangnya ayat. Intinya seperti itu, bukan perkara yang pada dasarnya gitu. Terus apa lagi? Yasin Fadilah, dikatakan Yasin Fadilah, pertama ya memang bukan murni Al-Quran. Ini mirip-mirip juga kayak tafsir Al-Quran. Cuma bedanya yang ilik-ilik di bacaan Yasin itu adalah doa-doa permohonan. Apakah dilarang habis baca Quran berdoa? Kan gak apa-apa. Persoalannya kan begitu. Iya. Jadi secara sederhananya jangan buru-buru memonis kayak ini. Jadi kalau kita melarang-larang itu harus ada dalilnya, karena kembali kepada kaidah dasarnya al-aslu fil asya doa. Segala sesuatunya awalnya boleh kata yang tidak dalil, sehingga nanti ada dalil. Kalau itu tercegah harus mendatangkan dalil. Persoalannya kan kalau saya sendiri, saya berkorban pada saja saya buka kitab tarikhnya Imam Suyuti. Saya masih ingat di kamera ada di rumah. Dia di situ sampai pada satu ketika biografinya sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengklaim bahwasanya dirinya ini mendapat jawaban, mendapat 2 karung ilmu dari Rasulullah. Ya sesuai dia dapat para sahabat. Saya dapat 2 karung loh dari Rasulullah perkara ini, 2 peti. Ya. Nah, yang saya sampaikan di atas 5.000 hadis ini sampai pada kita kan sekarang ini dari orang nomor 1 kan yang menyampaikan ilmu Rasulullah. Abu Hurairah sekarang itu tidak bisa. Dia bilang itu baru sekarung. Yang saya buka petinya atau karungnya baru sekarung. Dikomplain kan? Kenapa yang sekarang nggak dibuka lagi? Waduh, kalau sekarang dibuka bisa putus kepala saya dari leher saya. Apa mananya tuh? Tidak ketampung ilmunya sama kita. Paham nih? Jadi ada ilmu yang awalnya kan katibul ilmi marun, menyebutkan ilmu kan dilaknat. Ditegur kan? Kamu juga kan menutup ilmu kan? Ilmunya ilmu kan dilaknat. Oh, saya bukan punya alasan menurutmu. Kenapa? Ini ditenggarai bisa mendatangkan fitnah. Kenapa? Enggak terjangkau. Makanya kalau saya buka model Jawa Hero Komis, ya, jadi nggak termasuk apa? Termasuk yang kita yang sering dikomplain oleh orang-orang belakangan itu. Yang berangkatnya kan terbitnya bukan dari kajian kritik, tapi dari liaison dan ilmunya orang-orang soleh, wali-wali Allah. Ya kan? Dia apa? Raja. Dia mah ada sholat raja khusus. Kita setiap bulan ada sholat khusus. Ada wiridan khusus. Kan tadi saya bilang itu mah kagak mengikat, kalau mau pakai ya pakai kan. Tapi saya belum susun. Bisa jadi ini yang terbuka oleh Tuan Syabil Bajid, yang terbuka oleh wali-wali Allah belakangan sampai hari ini kan, bisa jadi ilmu-ilmu yang dibongkar dengan kuasa Allah yang disimpan di peti itu. Paham nih? Ada sekarung lagi rahasia Islam ini di karung yang belum dibuka, yang terkubur. Masa iya ibu kan berharga? Masa terkubur begitu aja? Allah punya kuasa bisa jadi bocorin ke orang-orang pilihan. Ini loh ilmu yang ada di karung ini. Nah, menjadi sangat berbanding lurus. Kenapa banyak nggak dipercaya itu? Dibantah omongan-omongan riwayat itu. Buktinya Abu Hurairah ngomong, ini kalau saya nyampe bisa kepala saya putus. Kenapa? Tidak nyampe. Masa iya orang setelah sebelum menggodam mi'raj 70 kali semalaman, setiap malam mi'raj 70 kali, dan lebih hebat dari Rasulullah 70 kali. Kan jadi susah kalau begitu. Saudara jangan bilang air zam-zam air keramat. Air zam-zam itu air mukjizat. Nah, itu yang benar, kadang-kadang kita pakai dulu ucapannya salah. Kok air zam-zam air keramat? Air zam-zam itu kalau keramat terbitnya dari wali, Bang. Kan zam-zam kan terbitnya dari itu
Ma'uz Zam-Zam dimasuri. Nah, Hari jadi ini mau di mall sama mama. nah itu kita kudu tadi kudu nerima. Kalau ada yang fadol ba'dohum ala ba'd, ada yang dilebihkan Allah daripada yang lainnya, kita kudu nerima. Jangan menutup diri. Jadi intinya kayak begitu ya, misalkan berbaik sangka, berhusnuzon, ya tengok lebih dalam, kan sahabat tahu gitu, jangan buru-buru. Juga ini karena ada bahwa ini bukan kan biasanya kan film bagus jadi dikompil ya, dikompil. Udah ya. Siapa yang jadi? Penting. Ya, mikir. Ini pakai apa? Saya mau nanya Islam kelima Islam kelima pergi haji Mas. Mau nanya itu kan pergi haji jika mau bagaimana saja. Yang saya mau tanyakan hakikat yang mampu itu gimana Ustaz? Karena kalau kita kan pergi haji itu justru yang ekonomi yang sangat apalagi apalagi dengan sistem haji yang sekarang gitu ya. Maksudnya mampu itu apa yang mau atau yang bukan atau bagaimana gitu. Kalau ditanya kan pasti kita semua mau saja pergi. Yang bagaimana kita mampu itu seperti apa? Apalagi kan hukumnya apa kalau nggak terjadi itu kita sebagai orang Islam nggak sempurna gitu, karena itu rukun gitu Mas. Beda berkenaan dengan rukun atau tiang agama yang nomor 5. Jadi Islam ada sebagian yang kelima adalah haji baik ya. Maka perkara haji ini ada edelnya, ada kajiannya. Kita katakan manis totoa ilaihi sabila. Yang di dalam titik ini ulama ada yang memberikan penjelasan istiqomah itu paling tidak ada dua sudut pandang. Yang pertama ada istiqomah di masjid, istiqomah secara jasmani. Karena ibadah haji ini ibadah badan. Yang di situ ada tugas kita tawaf 7 kali ya, ada sa'i 7 kali kita ya, dan 7 kali yang lain-lain melakukan segala macam kan ada fisik. Jadi ada bahasa istiqomah secara pribadi kita punya kemampuan ya, paling enggak yang masih hidup lah ya, masih hidup artinya badal haji gitu. Tapi intinya haji gitu ya. Jadi berlaku hukum badal ya, diwakili, dibadalkan, digantiin ya hajinya. Kalau sholat kan nggak bisa dibadalin. Kita lagi males, bang badalin sholat saya kan bisa kalau sholat ya kan. Ini dengan haji aja yang dibadalkan haji yang umroh tuh yang dibadal dengan catatan ya kita harus haji dulu ya. Jadi yang pertama istiqomah di masjid secara pribadi kita ada kemampuan. Yang keduanya istiqomah di mubasyarah. Masih istiqomah di mubasyarah ini hal-hal yang berkenaan dengan kelangsungan ibadah haji, kendaraannya, ya biayanya, termasuk situasinya, kondisinya aman apa tidak. Makanya saya ketika ada pertanyaan kan kalau mazhab Syafi'i tawaf itu syaratnya harusnya begitu. Atau ya tawaf kan sulit kalau misalnya karena banyak orang. Banyak orang kan bisa aja ada sentuhan ya, batal wudhu karena gara-gara sentuhan yang itu batal laki-laki dan perempuan kayak gitu kan. Itu gimana tapi yang demikian ada yang berpendapat kita nyambung lah. Oh ada tayang yang ini air Zam-Zam ke belakang tuh tayang. Iya, air Zam-Zam memang ke belakang, tapi kagak aman. Orang perempuan batal wudhunya, misalnya gitu kan, dia bisa, dan suaminya mau nggak batal kan terus. Oh, nggak batal kok. Nah sekarang kamu dari tempat wudhu dulu, jauh takut hilang itu sama kagak aman. Apa maksudnya gitu? Iya, cuman bingung juga mau tanya kalau gimana ya. Saya bilang begitu. Gak usah ribet, ini kita sambil lagi sedikit ya. Jadi prakteknya ada yang menyampaikan travel itu langsung foto-foto intikol aja ke mazhab yang lain, tidak mazhab. Kelihatan kayak sederhana tapi sebenarnya lebih parah loh. Jangan sembarangan loh. Jadi kan ada bahasa ini kodi satu kodiyah wahidah apa kodiyah lain ya. Jadi
Kalau misalnya kita mengambil pendapat mazhab Maliki misalnya, nah, tapi kita wudhunya tetap wudhu cara sendiri. Nah, itu nggak bisa, namanya kita bikin mazhab sendiri. Paham ya? Iya, lembaganya batalinnya ikut yang kono, tapi cara wudhunya ikut yang ini. Namanya kita campur aduk mazhab, bikin mazhab sendiri. Mazhab sendiri gitu. Lalu gimana kan kita susah berat? Ya kita ada pendapat dari ruang lingkup mazhab Syafi'i sendiri, cuman dia muqabilul asoh. Gak apa-apa, mendingan kita ikutin pendapat yang kurang sohe, ya, tetapi kita tetap dihukumin sah. Ya pendapatnya Ibnu Ziyad tadi, kalau kata Ibnu Hajar nggak bagus, ya tetap udah, tapi Ibnu Ziyad bilang nggak jadi masalah, karena keadaannya sedemikian rupa. Ada perbedaan nanti hukum antara alamis wal malmus. Yang penting aja jangan ada niatan kita ngajak sengaja nyentuh orang yang jadi batal wudhu. Nah, kalau misalnya kesentuh namanya kondisi. Jadi yang jadi batal itu alamis, yang ngajak dan itu. Tapi kalau kita tersentuh kesongkel, lain yang batal. Yang putih pendapatnya itu saja, walaupun kurang sore, tetapi itu lebih aman karena apa, kita masih wudhu cara mazhab Syafi'i. Jadi wudhu ini kalau kita ini, jadi hal-hal yang berkaitan itu termasuk ya. Ya termasuk namanya bagian daripada istiqomah bil mubasyarah, bisa belajar manasik dulu. Terus kembali kalau tadi masalah yang berhubungan dengan masalah biaya misalnya, gimana ceritanya kan siapa yang mengatakan ya orang-orang apa namanya pengen, tapi kalau yang biaya misalnya belum itulah ujiannya sebenarnya ujiannya ya betul juga. Nanti kalau yang pengen nggak punya duit tiba-tiba punya duit jangan-jangan bikin bilang ya nggak pakai buat transaksi itu kan bahasa orang belum megang. Kita kembali lagi nih intinya ya. Jadi yang bersinggungan dengan masalah masalah biaya mengacu dengan apa yang Nabi pesan. La tusyaddu rihal illa ila salasati masajid. Jadi ada pertanyaan, apa hukumnya haji umrah dua kebun? Ya apa hukumnya berangkat gitu kan, safar dengan cara jual kontrakan misalnya gitu. Benar apa kagak? Benar, jawabannya jangan disamain. Udah benar tuh. Anak ntar gimana? Anak dipikirin. Anak betul membalas dan dipikirin. Yang penting kisaran kita diberesin. Ya, jadi jangan anak dulu. Makanya kita buka biar dulu, jadi mereka kemana-mana nih. Biar dulu. Emang ada diakui gak diakui? Ada perbedaan karakter orang berumah tangga dengan sesudah rumah tangga. Makanya orang udah rumah tangga dia tadinya baik, bisa jadi udah pelit. Orang tadi baik nih di rumah tangga masih bujang, baik dia nih ke guru sering datang, pas udah berumah jangan datang, pas udah berkeluarga jarang datang. Kenapa? Kan begitu, maju mana jadi pelit gara-gara punya bini. Kenapa? Semuanya buat bini. Nah, nanti udah punya anak tidak lagi ngapa pelit. Orang kalau punya anak semuanya buat anak. Makanya kalau bisa segerain gitu kan. Jadi sebelum kita kepang-kepang perasaannya kebagi-bagi. Jadi kata Nabi jangan memaksakan diri ya untuk melakukan satu perjalanan kecuali ketiga masjid ini. Boleh jual kebun, ya jual ganda, kalau memang untuk nyampe ketiga masjid ini teh. Pertama Masjidil Haram untuk menyempurnakan Islam kita tadi. Yang keduanya Masjid Nabawi, yang ketiganya Masjidil Aqsa. Itu boleh kita jual suratanya. Karena apa? Bismillahnya nggak manjur. Baca Bismillah ngamalin dia tuh nggak manjur. Ya Bismillah jual tanah jadi manjur tuh. Paham ya? Jadi apa namanya? Bukan konyol, jadi menyempurnakan rukun Islam, menegakkan tiang Islam itu sampai seluruhnya. Bahasanya tidak ada maksai dan Nabi untuk sampai ke sana itu, karena memang bolanya beda. Waktu ditempuh dengan 1000 waktu. Sholat di Masjidil Haram itu satu waktu, ya. Nilainya 1000 waktu. Zohor di sini di Muara Beres, ya kan? Sama Zohor di Masjidil Haram, ganjalannya kan dikali 100.000. Masjid Madinah 100.000. Masjid Aqsa 500. Ya 500 tuh ya ganjarannya. Makanya boleh orang yang pulang dari sana pada malas sholat. Udah banyak ya punya stok. Karena itu depositnya masih banyak. Masih banyak.
nih, nah itu. Oh ya betul, jadi harus dibela-belain. Ujiannya begini teh, orang tua saya orang tua saya dulu pengusaha sukses, punya pabrik, ya. Kalau udah kuat iman, saya dulu punya haji kan lama loh, bisa bulan-bulan itu. Itu kalau kita nggak kuat iman, ninggalin perusahaan, saya nggak dititipin ke orang amanah apa kagak, ya. Harus tinggalin semua untuk apa? Berangkat aja. Itu nyata fakta lucu semua harta benda itu. Dihianatin. Malah lagi dikali orang renta banyak sama juga. Sampai yang sama ibu saya itu sedikit. Dia jadi sama renta dia. Oh katanya orang kaya. Jadi utang-utangan kayak begini. Dia sangka utang kita. Ya kalau mau percaya nggak aman, nggak bisa menjalani. Itu sih banyak kayak begitu. Jadi masalah. Terus apalagi saya ingat sama orang tua. Kalau kita udah niat haji buat haji nih, jangan tergoda buat yang lain. Kalau matung nih kita nabung nyimpan buat haji itu tergoda nih. Aduh, bangun rumah dulu dah. Kan itu kan, saya gitu kan. Aduh beli kendaraan dulu dah. Udah, matung itu alamat. Bahaya. Saya nggak perlu nyebutin contoh banyak ya. Kita pengusaha yang sukses. Tapi tidak sempat menunjukkan kaki kita masuk ini. Saya selalu lagi pernah menyampaikan berangkat, jangan juga berangkat. Udah istiqomah udah mampu. Saya sampai kalau begitu kan, saya masih ada ekstrim. Ya kalau kita tidak sampai ke tanah suci dan yang kita ada kemampuan, itu bukannya kita yang kagak mau teh. Kagaknya nggak boleh tolongin sama kita loh, kita bikin begitu. Tapi tanah haram, tanah suci nggak mau diinjak sama kaki kita harus begitu mikirnya. Sehingga ada dorongan kuat kita pengen nyampe ke sono. Jadi bukan dia yang utuh yang didatengin, tapi kita yang didatengin. Ya kalau anak lagi, apalagi anak udah gede kan, udah kerja, ngapain kan anak mulu? Kan gitu kan? Ya. Bismillah. Bagus pertanyaan. Bapak mau aja jual berangkat haji. Ya, insya Allah. Ye, mari jual. Dan ikut. Kalau visual kayak gini. Saya mohon maaf itu video dipakai sekarang ini yang pasti saya ada kepingin baik dalam penyampaian dan bentuk penyampaiannya. Mohon dukungan jemaah individu sebersih-bersihnya. Terus saya juga bahagia ya, mudah-mudahan Allah kasih pelajaran. Mudah-mudahan ya sesuai dengan rencana. Karena sesuatu ibu-ibu ini kita kasih kesehatan ya lain ya semuanya makhluk dan jangan semua ya berbahagia amin ya rabbal alamin. Insyaallah semuanya saya doain ini saya jemaah. Cuman maaf kalau pengen didoain secara khusus disebutin namanya khusus datang rumah. Ya kalau begini saya nggak keingetan. Jadi kalau nanti saya siapin info nanti kan saya sebutin satu-satu. Dan memang begitu kita kalau mau didoain secara khusus. Tapi kalau begini mah jangan kan didoain nggak boleh begini. Ya boleh nangis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.